Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu model data S3. Model data S3 terbagi menjadi dua, yaitu data spasial. Data spasial adalah data yang berreferensi ke geografi atau data yang berhubungan dengan lokasi atau ruang geografis. Data spasial pada umumnya berupa peta yang berisi informasi tentang koordinat geografis, geometri objek dan atribut atau informasi tambahan yang terkait dengan objek-objek tersebut. Data spasial dapat berupa titik, garis, atau poligon dan memiliki dua bagian penting, yaitu informasi lokal spasial dan informasi deskriptif atau atribut. Yang kedua adalah data non-spasial. Data non-spasial atau data non-geografi adalah data yang tidak bereferensi ke georeferensi atau ruang kebumian. Dalam penggambarannya, data ini tidak menggunakan sistem koordinat dan hanya berfungsi sebagai keterangan pelengkap saja atau atribut. Data non-spasial memiliki beberapa metode seperti pengukuran, laporan, grafis, dan tabel. Model data spasial dibedakan menjadi dua bagian juga, yaitu model data raster. Model data raster adalah model data yang menyimpan data geografi ke dalam bentuk matriks bidimensi. Dalam model data raster, data diwakili dengan nilai numerik yang berubah-ubah pada setiap piksel. Model data raster digunakan untuk menggambarkan data yang memiliki karakteristik kontinus seperti suhu, kelembapan, dan kadar cuaca. Contoh data yang dapat diwakili dengan model data raster adalah data suhu dan data kadar kuasa. Yang kedua adalah model data vektor. Model data vektor adalah model data yang menyimpan data geografi ke dalam bentuk objek-objek yang berubah-ubah. Dalam model data vektor, data diwakili dengan informasi atribut yang berubah-ubah pada setiap objek. Model data vektor digunakan untuk menggambarkan data yang memiliki karakteristik distrik seperti jalan, bangunan, dan hutan. Contoh data yang dapat diwakili dengan model dan data vektor adalah data jalan, data bangunan, dan juga data hutan. Setiap fitur data spasial terhubung dengan tabel atribut, yaitu pertama adalah tabel atribut titik. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi atribut dari fitur ke vektor berupa titik. Contoh informasi atribut yang dapat disimpan dalam tabel atribut titik adalah jenis tanah, misalnya adalah pasir, kondisi tanah, kering, dan jumlah tanaman sebanyak 50. Kemudian ada juga tabel atribut atau garis. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi atribut dari fitur vektor berupa garis. Contoh informasi atribut yang dapat disimpan dalam tabel atribut garis adalah jenis jalan, yaitu jalan raya, kondisi jalan misalnya baik, dan jumlah pengguna jalan sebanyak 10.000 orang. Ketiga adalah tabel atribut atau poligon. Tabel atribut poligon. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi atribut dari fitur ke vektor berupa poligon. Contoh informasi atribut yang dapat disimpan dalam tabel atribut poligon adalah jenis tanah, misalnya di sini tanahnya adalah tanah liat, kondisi tanahnya misalnya basah, dan jumlah tanaman misalnya sebanyak 200. Di sini merupakan data spasial. Data spasialnya itu berupa peta. Kemudian data non spasialnya itu di sini berupa tabel. Nah, di sini adalah data spasial dari peta dari sekolah dan data non spasial dari peta sekolah. Itu di sini peta dengan informasi nama dan alamat sekolah, kemudian foto udara dengan informasi nama dan alamat dari sekolah, gambar satelit dengan informasi nama dan sekolah yang ditandai di sini dengan gambar
yang warna merah ini ya. Kemudian data non-spasialnya itu adalah sebuah tabel atribut dengan informasi nama dan juga alamat sekolah. Kemudian di dalam tabel atribut ini terdapat data statistik dengan informasi nama dan alamat sekolah. Misalnya SMP Negeri 2 Bau-Bau, alamatnya ini merupakan data spasial ya. Nah, jadi data non spasialnya itu disimpan ke dalam tabel data non spasial yang menyimpan suatu informasi dari data spasial. Oke, kemudian di sini juga ada peta kampus, data spasial dan non spasial peta kampus. Nah, di sini juga sama halnya seperti tadi, data spasialnya itu di sini terdapat peta dengan informasi nama dan alamat kampus. Dalam data spasial atau peta spasial ini ada namanya untuk mengetahui di mana letaknya, dan data non spasialnya ini adalah sebuah tabel atribut dengan informasi nama dan alamat peta kampus. Kemudian data statistik dengan informasi nama dan alamat. Jadi sama seperti yang tadi, data spasial itu sebuah peta dari gambaran di bumi, permukaan bumi aslinya. Nah, hanya menandai saja yang mana di mana letaknya. Kemudian data non spasial itu sebuah tabel yang berisi informasi atau data statistik tentang apa yang dicari. Misalnya di sini peta kampus, di sini data non spasialnya ada nama kampusnya, kemudian alamatnya atau informasi lebih jelas dari data spasial. Kemudian di sini juga ada data spasial dan non spasial peta bank. Sama seperti yang tadi, di sini terdapat peta dengan informasi nama dan alamat dari bank. Kemudian non spasial dari peta bank ini adalah tabel atribut dengan informasi nama dan alamat peta bank. Kemudian juga di dalamnya terdapat data statistik dengan informasi nama dan alamat dari peta bank yang kita cari atau yang kita tuju. Kemudian di sini juga ada peta rumah makan. Ini di wilayah Kota Bau-Bau ya. Nah, di sini juga terdapat data spasial, yaitu dengan peta dengan informasi nama dan alamat rumah makan. Kemudian ada data non spasial, yaitu sebuah tabel atribut dengan informasi nama dan alamat rumah makan, dan ada juga yang di dalamnya terdapat data statistik dengan informasi nama dan alamat dari rumah makan tersebut. Kemudian juga ada data spasial peta hotel. Di sini ada data spasial peta dengan informasi nama dan alamat hotel. Kemudian di sini juga terdapat data non spasial yang berisi tentang tabel atribut dengan informasi nama dan alamat hotel. Ada juga yang data non spasial yang di dalam tabel ini berisi data statistik dengan informasi nama dan alamat peta hotel. Oke, jadi data spasial itu sama data non spasial itu saling terhubung atau saling melengkapi. Data spasial itu sebuah peta yang berisi atau ditandai dengan yang memudahkan kita untuk mengetahui di mana letak-letaknya apa yang kita cari. Sedangkan data non spasial ini berisi tentang informasi dari apa yang kita cari, seperti jalannya atau alamatnya, agar kita dapat lebih mudah mencari tahu atau pergi ke suatu tempat yang kita tuju. Oke, demikian dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.